Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utara Abdul Hidayat dengan NIM 2021 103703 Di sini saya ingin membahas uh, untuk suatu topik, yaitu adalah tantangan keamanan data dalam industri fintech. Jadi, pertama itu adalah mari kita lihat dulu betapa banyaknya inovasi dalam fintech, mulai dari uang elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, bahkan layanan pinjaman online atau peer-to-peer lending. Mungkin salah satu daya tarik utama fintech adalah kemudahan aksesnya. Registrasi transaksi semua dapat dilakukan melalui smartphone. Ini memungkinkan kita terhubung dengan layanan keuangan kapanpun dan dimanapun. Namun sayangnya di balik kemudahan ini kita juga dihadapkan pada tantangan keamanan data. Perusahaan, bahkan seseorang ataupun kita bisa sebut itu hacker, dapat mengakses data digital kita, termasuk akun sosial media. Dan hal ini bisa membawa risiko hilangnya kerahasiaan data pribadi, di mana beberapa contoh kasus pertama ini berasal dari hacker sangat terkenal, yaitu hacker Bjorka, di mana ada 10 kasus kebocoran data di tahun 2022, yang dimana kebocoran data diduga berasal dari aplikasi milik pemerintah atau institusi negara, yang dimana kata Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian, menyebutkan kebocoran oleh Bjorka masih berintensitas rendah. Meskipun demikian, sejumlah pengamat menilai kebocoran data pribadi berupa nomor ponsel hingga nomor induk kependudukan bisa membahayakan karena jadi kunci beragam layanan keuangan. Kemudian kasus kedua itu adalah dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri diduga bocor, dan jumlahnya juga cukup fantastis, sekitar 337 juta data bocor di forum online hacker. Dan ini kata pakar cyber merupakan peretasan paling parah. Kemudian kasus ketiga yaitu Kominfo gerak cepat tangani 5 kasus kebocoran data, di mana salah satunya atau salah duanya ini insiden Lazada dan forum Mobile Legends. Dari forum Lazada menerangkan kebocoran data pribadi terjadi dikarenakan kelalaian penjual hingga mengakibatkan terjadinya akses tidak sah, di mana Kementerian Kominfo tengah menyiapkan rekomendasinya. Kemudian dari Mobile Legends katanya dilaporkan mereka saat ini tengah melakukan investigasi internal, meyakini sumber data file yang dibagikan berasal dari akun seorang moderator yang bertugas di forum tersebut. Oke, dari kasus-kasus itu mungkin ada 3 penyebab yang bisa saya simpulkan yang menjadi maraknya kasus pelanggaran data privasi. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran pengguna. Banyak pengguna belum sepenuhnya menyadari resiko keamanan terkait dengan penggunaan fintech, sehingga cenderung kurang berhati-hati dalam membagikan informasi pribadinya. Kemudian, ketidakamanan sistem keamanan fintech. Beberapa perusahaan mungkin belum mengimplementasikan keamanan yang memadai atau tidak melakukan pembaruan secara berkala, sehingga meninggalkan celah bagi pelanggaran data.
Kemudian terakhir, kurangnya regulasi yang tegas. Keberadaan regulasi yang belum cukup ketat dapat membuat perusahaan kurang termotivasi untuk mengimplementasikan standar keamanan yang tinggi. Kemudian, ini adalah hal yang paling penting dan sangat-sangat penting, itu adalah solusi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran data dan privasi. Mungkin yang pertama adalah hal yang paling basic, yaitu adalah peningkatan kesadaran pengguna. Edukasi publik tentang resiko dan langkah-langkah untuk menjaga keamanan data pribadi sangat penting. Perusahaan fintech harus berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pengguna mengenai praktik keamanan yang baik. Kemudian yang kedua, memperkuat sistem keamanan. Perusahaan fintech perlu menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem keamanan yang kuat. Hal ini mencakup mungkin seperti enkripsi data, monitoring yang aktif, dan sistem autentikasi ganda, di mana itu fungsinya untuk melindungi informasi sensitif nasabah atau pengguna dari aplikasi fintech tersebut. Yang ketiga adalah penguatan regulasi. Pemerintah dan lembaga pengawas perlu meningkatkan regulasi terkait keamanan data di industri fintech. Pembuatan aturan yang ketat dan penegakan yang tegas akan mendorong perusahaan fintech untuk mematuhi standar keamanan yang tinggi. Di Indonesia sendiri, regulasi tentang penanganan data di Indonesia terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik, Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam pasal 26 sampai dengan pasal 32. Kemudian informasi yang terbaru, pemerintah Indonesia sedang menggodok rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau RUU PDP. RUU PDP ini nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Oke, mungkin itu saja hal yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada kurangnya atau hal-hal yang belum disampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.